Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak kelas 12, kita kembali bertemu di layanan klasikal bimbingan konseling. Pada hari ini kita akan membahas mengenai seputar perguruan tinggi ya, supaya anak-anak bisa merencanakan masuk perguruan tingginya dengan keputusan yang tepat. Tentunya kalian setelah tamat MA itu sudah memiliki rencana yang mudah-mudahan rencananya tentunya yang paling utama adalah melanjutkan ke perguruan tinggi. Meskipun ada pilihan-pilihan lain, diantaranya seperti memasuki dunia kerja atau tidak menutup kemungkinan kalian juga ada beberapa yang mungkin menikah ya. Oleh karenanya tema kajian kita beberapa minggu ke depan insya Allah seputar itu ya. Baik, dan kalian tentunya pada saat ini merasa galau ya, itu sudah biasa kalau anak kelas 12 itu galau yang berhubungan dengan minat, bakat, dan potensi diri, kemudian juga galau juga memilih jenis pendidikan tinggi atau perguruan tinggi, fakultas, jurusan ya, belum lagi misalkan kita mau ambil beasiswanya dari mana. Nah, tentunya kegalauan-kegalauan itu harus segera dinetralisir ya. Dan tentunya ya dengan menetralisir kegalauan itu ya dengan memberikan kita memberikan pengetahuan-pengetahuan yang memadai ya sehingga kita bisa mengambil keputusan dengan yakin. Baik, Ibu ingin tekankan kembali bahwa pasca MA melanjutkan ke pendidikan tinggi atau ke perguruan tinggi itu adalah keputusan yang seharusnya oleh kalian diprioritaskan. Ya, kenapa? Karena memang tuntutan di masa depan kalian itu ya untuk bisa menjadi orang yang bermanfaat, bermakna, supaya bisa mandiri, survive, tentunya perlu ditunjang dengan pendidikan yang memadai, juga perlu ditunjang dengan pengetahuan dan keahlian ya. Baik, sekarang kita akan mengenal pendidikan tinggi ya. Pendidikan tinggi ini kalau menurut undang-undang ya, menurut Undang-Undang Nomor 3 kalau tidak salah tahun 2003 bahwa pendidikan di Indonesia itu terbagi kepada 3 ya. Nah, ini ada pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi atau spesialis. Dan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, pendidikan profesi ini perbedaannya adalah kalau pendidikan akademik itu pendidikan yang memberikan beragam rumpun keilmuan ya, dari mulai rumpun agama, humaniora, sosial, ilmu alam, ilmu formal, ilmu terapan, dan juga yang lainnya. Sedangkan kalau pendidikan vokasi itu lebih ke keahlian terapan ya, dan pendidikan profesi akan ditempuh setelah biasanya kita menempuh pendidikan akademik. Nah, itu ya seputar pendidikan akademik, kemudian ada pendidikan vokasi, ya, anak-anak bisa lihat di slide. Lalu juga ada pendidikan profesi atau spesialis. Nah, kita masuk ke jenis-jenis perguruan tinggi. Sebenarnya ini informasi ini sudah Ibu sampaikan dulu di kelas 10 ya. Tapi untuk lebih mengingatkan kembali, kita ingat-ingat lagi bahwa jenis-jenis perguruan tinggi itu ada universitas ya. Kemudian ada universitas, nih salah satu contohnya adalah seperti ini, Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian ada institut, ya, ada institut. Lalu, nah ini salah satu contohnya adalah Kampus Institut Teknologi Bandung. Kemudian ada juga sekolah tinggi, ya, ada sekolah tinggi dan ada juga, nah ini contohnya Ibu kasih sekolah tinggi Ar-Royah. Dan kita lihat ya beberapa perbedaan antara universitas, institut, dan sekolah tinggi. Universitas itu menyediakan beragam rumpun ilmu, ya, terdiri dari beberapa fakultas, sekurangnya 4 fakultas. Universitas juga menyediakan juga biasanya juga selain pendidikan yang sifatnya akademik, vokasi, dan juga profesi. Demikian juga institut, hanya kalau institut bedanya dengan universitas, kalau institut itu hanya satu atau beberapa rumpun ilmu, dan yang lebih sedikit lagi adalah
sekolah tinggi ya. Kalau sekolah tinggi itu biasanya hanya satu rumpun ilmu dan kalau sekolah tinggi itu berkembang dengan baik, biasanya dia akan berubah menjadi universitas. Nah, itu diantaranya tentang universitas, institut, dan sekolah tinggi. Nah, kemudian bagaimana kalau politeknik? Nah, politeknik ini adalah pendidikan vokasi ya, yang menyediakan berbagai rumpun ilmu pengetahuan atau teknologi. Juga jika memenuhi syarat, politeknik pun bisa ya menyelenggarakan pendidikan profesi. Jadi sederhananya, politeknik itu adalah universitasnya pendidikan vokasi ya. Yang paling diminati oleh anak-anak itu diantaranya adalah Politeknik Bandung ya, oleh anak-anak MAPRC Tarogong. Dan selanjutnya ada juga akademi. Nah, kalau akademi ini merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu atau hanya beberapa cabang ilmu pengetahuan saja. Nah, kalau politeknik bisa menyelenggarakan pendidikan vokasi dengan berbagai rumpun ilmu, maka akademi hanya menyelenggarakan satu rumpun ilmu saja. Dan perbedaan antara politeknik dengan akademi adalah itu kalau politeknik bisa menyelenggarakan pendidikan vokasi ya, maaf profesi, tetapi tidak demikian dengan pendidikan akademi. Baik dari segi pengelolaan pendidikan tinggi, itu ada yang dikelola oleh pemerintah ya, dengan secara di bawah pendidikan nasional langsung ataupun misalkan di bawah departemen tertentu. Nah, kita ada PTN itu ada di bawah pendidikan nasional, ada juga yang di bawah departemen atau Kementerian Agama. Sedangkan kalau PTS itu adalah pendidikan yang dikelola oleh perorangan atau kelompok yayasan. Adapun satu lagi yaitu pendidikan tinggi kedinasan. Nah, pendidikan tinggi kedinasan ini adalah merupakan perguruan tinggi yang didirikan oleh beberapa lembaga pemerintah ya, yang langsung di bawah lembaga pemerintah, dan biasanya lulusan-lulusannya juga memang diperuntukkan untuk mengisi kekosongan nantinya di pemerintahan tersebut ya, untuk maksudnya mengisi tenaga-tenaga ahli di pemerintahan tersebut. Baik, nah anak-anak, dengan pengetahuan-pengetahuan tadi diulang ya, pengetahuan tentang perguruan tinggi, yang penting juga oleh anak-anak dipertimbangkan adalah faktor-faktor ketika anak-anak akan memilih kampus. Maka yang pertama yang harus diperhatikan adalah akreditasi ya. Akreditasi ini nanti yang akan menentukan apakah ijazah legal atau tidak. Kemudian juga lokasi. Apakah anak-anak itu yang tidak suka perkotaan, yang tidak suka misalkan keramaian, tentunya lihat perguruan tinggi tersebut apakah ada di pinggiran desa, apakah ada maksudnya di kota yang sepi, ataukah berada di tengah-tengah pusat kota. Demikian juga biayanya ya, sesuaikan tentunya dengan kemampuan finansial kita ya. Demikian juga di lembaga tersebut, misalkan apakah ada beasiswanya atau tidak, lingkungan sosialnya misalkan seperti apa kampus tersebut, kemudian juga kegiatan-kegiatan mahasiswanya, organisasi kemahasiswaannya ini juga penting karena biasanya kalau UKM-nya bagus ya, beragam, itu juga akan menunjang keterampilan anak-anak yang tentunya nanti dibutuhkan ya, selain menempuh akademik juga anak-anak punya keterampilan. Dan demikian juga persyaratan masuknya juga, misalkan apakah ini untuk anak IPA, anak IPS atau anak IAI atau lintas ya. Lintas bisa misalkan. Nah, contohnya misalkan kalau IPB biasanya sebagian besar adalah untuk anak-anak dari IPA. Nah, kemudian juga mata kuliahnya apa saja, prospek alumninya bagaimana ya, nilainya juga, nilai kepuasan para lulusannya seperti apa. Biasanya nilai kepuasan para lulusan itu ada ya disebar ya, ketika ada mahasiswa lulusan terakhir itu diminta kesan-kesannya tentang kampus yang sudah mereka jalani, dan itu biasanya disebar untuk umum. Demikian juga ya, kalian harus lebih mengenal lagi kampus itu bisa dengan cara online, bisa juga dengan cara offline ya. Dengan cara online tentunya silakan kepo ya, harus kepo ya, sekarang informasi terbuka di mana-mana. Sangat mudah, tidak seperti zaman ibu dahulu. Secara offline pun gitu ya, kita dengan sekolah biasanya kalau tidak ada COVID ini, kita kan berkunjung ke beberapa perguruan tinggi atau perguruan tinggi yang akan berkunjung ke kita. Silakan kalau anak-anak punya waktu, silakan berkunjung langsung ya ke kampus yang kalian ingin tuju. Kalian bisa menjelajahi isi kampus tersebut,
coba lihat di mana ruang kuliah, bagaimana ruang kuliahnya, kantin, perpustakaan, bagian akademik, sekretariat, sampai tempat ibadahnya, ya. Bisa misalkan mengajak ngobrol mahasiswanya, kemudian juga bisa melihat aktivitasnya lewat papan pengumuman, apa nih happening yang sedang berlangsung, apa saja kegiatannya. Cuman sayang ya sekarang karena sedang COVID, ya mahasiswanya di kampus-kampusnya pun sedang sepi ya. Itu yang bisa Ibu sampaikan untuk kajian kali ini. Intinya semangat, manjada wajada, silahkan fokus belajarnya, silahkan perbanyak salat malamnya ya, dan silahkan lantunkan doa-doa terbaik. Dekati Sang Maha Kuasa, Sang Maha Mengatur ya, yang Al-Qadir, ya Al-Hafidz, yang Ar-Rajak, ya Al-Wahhab, dan mudah-mudahan dia memberikan ilmu yang terbaik untuk kita semua. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.